Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukmanul Hakim, peserta latihan dasar CPNS Kota Bandung tahun 2021. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil resum pembelajaran hari ini mengenai apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan juga bersih dari KKN tentunya. Nah, kemudian manajemen ASN ini sebetulnya lebih fokus kepada bagaimana pengaturan profesi agar selalu tersedianya sumber daya ASN yang unggul serta selaras dengan perkembangan zaman. Berkaitan dengan manajemen ASN, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik dari ASN. Yang kedua yaitu konsep merit pengelolaan ASN, dan yang terakhir adalah mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama yaitu mengenai kedudukan, peran, hak serta kewajiban serta kode etik dari ASN. Nah, untuk kedudukan dari ASN ini sebetulnya ada dua jenis. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang kita singkat dengan P3K. Yang pertama adalah PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu kemudian diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah serta memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, selanjutnya berbicara mengenai peran ASN. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut sebagai ASN, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perangkat dan juga pemersatu bangsa. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN yaitu perencana, pelaksana, dan juga pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi dari politik, serta bersih dari praktik KKN. Kemudian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan juga tentunya dapat meningkatkan produktivitas, negara menjamin kesejahteraan ASN dengan memberikan hak dan tanggung jawabnya. Yang pertama yaitu adalah hak dari PNS dan PPK yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. PNS berhak memperoleh yang pertama ada gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua ada cuti, yang ketiga ada jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua. Kemudian perlindungan dan juga pengembangan kompetensi. Bedanya dengan P3K yaitu P3K tidak mendapatkan hak untuk jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua saja. Selanjutnya kewajiban dari seorang ASN disebutkan dalam Undang-Undang ASN. Yang pertama adalah setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga pemerintah yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan sebagai pemerintah yang berwenang. Kemudian mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, dan juga kesadaran serta tanggung jawab. Kemudian menunjukkan integritas dan juga keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya menyimpan rahasia jabatan, dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya mengenai kode etik dan juga kode perilaku dari seorang ASN. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara dengan bertanggung jawab,
menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, kemudian tidak menyalahgunakan informasi internal negara, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan juga integritas dari ASN, dan yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan baik mengenai disiplin pegawai ASN. Poin yang kedua yaitu berbicara mengenai sistem merit, di mana sistem merit ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan dari seseorang. Jadi sistem merit ini didasarkan pada keseriusan pemerintah untuk penerapan penilaian kerja ASN secara objektif. Adapun langkah nyata yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan sistem merit ini, baik dari sisi perencanaan kebutuhan, berupa transparansi dan juga jangkauan informasi kepada masyarakat, maupun jaminan objektivitasnya, yaitu dalam melaksanakan seleksi, sehingga instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan juga misinya. Selanjutnya, poin yang ketiga mengenai manajemen ASN, di mana terbagi menjadi dua kembali, yaitu ada manajemen PNS dan juga manajemen PPPPK. Untuk manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan juga perlindungan. Sedangkan untuk PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan. Kemudian pegawai ASN berhimpun dalam wadah yang disebut dengan Korpri atau singkatan dari Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan dari profesi ASN, dan tentunya untuk mewujudkan jiwa ASN sebagai pemersatu bangsa. Tidak hanya itu, untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan juga akurasi dalam pengambilan keputusan untuk manajemen ASN ini, diperlukan sistem informasi ASN yang diselenggarakan secara nasional dan juga terintegrasi antar instansi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dapat saya sampaikan mengenai manajemen ASN untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.